صلاة الله سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini biasa pembahasan nasihat, di mana kita akan membahas tentang 8 perkara yang harus dikeluarkan dari rumah-rumah kaum muslimin. Karena 8 perkara ini bisa menghilangkan berkah di dalam rumah. Bahkan para malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Apa saja 8 perkara yang disebutkan para ulama yang tidak boleh ada dalam setiap rumah muslim dan harus dikeluarkan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak memperpanjang mukaddimah, pertama, tentu perkara yang merusak akidah, seperti jimat-jimat dan tangkal-tangkal tidak boleh ada pada rumah setiap muslim, karena ini akan merusak akidah. Karena banyak di rumah-rumah kaum muslimin yang mereka tidak paham tentang hukum menggantungkan jimat. Sadar apapun tidak, maka sebagian mereka telah terjerumus kepada syirkul akbar. Walaupun dalam hal ini memang para ulama sendiri berselisih pendapat tentang hukum menggantungkan jimat itu. Kalau mereka meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat ataupun yang mencegah madarat itu adalah Allah, tetapi mereka menjadikan sebab gantungan-gantungan jimat-jimat dan tangkal-tangkal ini, maka menjadikan sebab yang bukan sebab itu masuk pada kategori syirkul asghar, syirik kecil. Tetapi ulama akidah mengatakan bahwa sekecil-kecilnya kesyirikan tetap dosanya lebih besar dibandingkan dosa besar. Artinya walaupun itu syirkul asghar, syirik kecil, tapi lebih besar dosanya dibandingkan zina, dibandingkan membunuh, dibandingkan berjudi, minum khamar dan yang semacamnya. Tetapi kalau seandainya keyakinannya bukan hanya menjadikan sebab yang bukan sebab, tetapi keyakinannya memang tangkal dan jimat itulah yang kemudian mendatangkan manfaat ataupun mencegah sebuah madarat, maka tidak syak lagi ini masuk pada kategori syirkul akbar, syirik besar, dan pelakunya keluar dari Islam kalau dia meyakini bahwa jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu yang mendatangkan manfaat atau mencegah madarat. Tapi umumnya masyarakat kaum muslimin tidak bisa membedakan apakah dia sedang menjadikan sebab ataukah sedang menjadikan zat jimat itulah yang membawa manfaat. Karena kan perbedaannya hanya tipis saja.
Yang satu meyakini zatnya, yang satu meyakini sebabnya. Tapi secara umum biasanya orang yang sudah yakin dengan tangkal dan jimat itu, maka biasanya mereka jatuh kepada syirkul akbar, jarang jatuh kepada syirkul asghar itu. Makanya ini yang pertama, kalau bisa jangan sampai ada tangkal, ada jimat, ada rajah dan yang semacamnya, karena ini merusak akidah. Dan penghuninya telah melakukan dosa yang paling besar, dan dipastikan tidak akan ada keberkahan dalam rumahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh dalam rumah-rumah kaum muslimin, bahkan harus dikeluarkan, adalah gambar-gambar yang bernyawa. Dan itu paling banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Gambar-gambar yang bernyawa itu digantung, dijadikan semacam lukisan atau mungkin foto-foto dan begitu seterusnya. Kemudian diletakkan di dinding-dinding, entah di ruangan tengah, di ruangan tamu, entah di kamar kan gitu. Maka menempelkan gambar yang bernyawa, maka ini bisa menjadikan rumah itu dicabut berkahnya. Karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar yang bernyawa. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun gambar lukisan. Yang dimaksud gambar di sini, menurut para ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya mengatakan artinya makhluk-makhluk yang bernyawa. Tetapi selain gambar makhluk-makhluk yang bernyawa, umpamanya pemandangan, gambar gunung, gambar sungai, gambar lautan, gambar taman, gambar rumah dan begitu seterusnya, maka ini tidak termasuk. Makanya kalau rumah kita ingin dimasuki malaikat rahmat, karena yang membawa berkah ke dalam rumah itu kan malaikat rahmat. Jadi kenapa berkah dalam rumah seorang muslim itu meluas? Itulah karena banyak dimasuki malaikat rahmat. Lah Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk malaikat yang rumahnya terdapat anjing dan gambar. Maka sebaiknya kalau masih meletakkan gambar-gambar, apakah itu gambar keluarga, foto-foto keluarga, sebaiknya ditanggalkan. Kalaupun dibilang sayang untuk dibuang, kan bisa ditaruh di album umpamanya, kemudian diletakkan di lemari kan itu ya, yang kapan-kapan bisa dilihat, tidak harus kemudian dipajang. Apalagi lukisan-lukisan gitu ya, yang memang menyerupai gambar-gambar yang bernyawa, itu juga sama. Maka sebaiknya tidak dipajang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga selain daripada itu, yang ketiga adalah patung-patung. Kecuali patung-patung ini semacam boneka yang dihinakan untuk permainan anak-anak, sebagian para ulama bolehkan. Karena ada biasanya antum belikan boneka untuk anak-anak, maka ulama memberikan rukhsah. Walaupun demikian, kalau seandainya antum menghapus mukanya atau mencopot matanya, itu lebih baik lagi kan begitu ya, supaya tidak nampak kepalanya. Karena sebuah hadis dijelaskan, jadi Nabi SAW ketika Jibril hendak mendatangi rumah beliau, tiba-tiba Jibril kan masuk, dia tidak mau masuk. Bayangkan Jibril aja tak mau masuk ke rumah Nabi lagi ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, kenapa dia tidak masuk? Apa jawabannya? Annahu kana fil baiti kiramun sidri fithin tamathil wa kana fil baiti kalbun
famuz bi ra'sit tamathil alladhi fil baiti yuqta'u fayasiru ka hayati syajarati wamur bis sitri falyuqta falyaj'al minhu wasadataini manbu'dzataini tuta'ina wamur bil kalbi fayukhraj. Di dalam rumah itu terdapat tirai dari kain tipis yang bergambar patung, dan di dalam rumah itu terdapat seekor anjing. Perintahkan agar gambar kepala patung yang berada di pintu rumah itu dipotong sehingga bentuknya menyerupai pohon, dan perhatikanlah agar tirai itu dipotong dan dijadikan 2 buah bantal untuk bersandar, dan perintahkan agar anjing itu dikeluarkan dari rumah. Artinya kalau seandainya ada patung ataupun ada gambar, dibolehkan kalau seandainya tanpa kepala, gitu maksudnya, atau kepalanya tidak jelas. Karena kalau seandainya dalam bentuk asli pun manusia tidak ada kepala, pasti mati dan bukan manusia, kan gitu. Makanya ada hadis yang mengatakan as-suratu fi ra'si, bahwa gambar itu terletak pada kepala, ya. Jadi maksudnya di sini patung-patung yang tidak boleh ada di rumah-rumah kaum muslimin itu patung yang dipajang maksudnya. Tapi kalau maksudnya patung-patung itu dalam bentuk boneka yang dihinakan, maka sekali lagi sebagian ulama memberikan rukhsah, tidak mengapa, karena kan sifatnya dihinakan. Karena alasan zaman dulu kenapa kemudian tidak boleh meletakkan patung-patung itu, karena sebagian mereka menyembah patung-patung itu ghulu, ya, ekstrim, ya. Kalaupun seandainya ada yang beralasan kan kita tidak menyembahnya, walaupun tidak menyembahnya itu tasyabbuh bil kufar namanya, menyerupai orang kafir, ya. Maka apalagi kalau patung-patung itu sebagiannya diletakkan itu dalam bentuk patung-patung yang disembah oleh orang-orang di luar daripada Islam, maka lebih haram lagi, tidak boleh. Maka sebaiknya dibersihkan, kecuali mungkin mainan anak-anak. Selain itu maka dilarang. Sebaiknya jangan ada di rumah-rumah kaum muslimin. Termasuk juga yang keempat adalah beberapa rumus dari agama lain. Seperti ada kaos-kaos yang bergambar salib umpamanya, kan, atau simbol-simbol tertentu, simbol-simbol LGBT, ada macam gambar pelangi atau apa istilahnya, ya, ya. Maka sebaiknya tidak ada dalam rumah kita itu, karena para ulama sudah membahas perkara ini, dan Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan kalau memang jelas-jelas bahwa gambar itu berbentuk salib, jelas-jelas berbentuk salib, ya, bukan sebuah hiasan dalam pakaian. Pamannya ada semacam gambar kok nampak ada salibnya. Kalau tujuan salib yang digambar itu bukan memang semata-mata memang itu rumus dari rumus orang-orang kafir, tidak masalah. Seperti mamanya kusen jendela, kan gini, kan ada tuh kusen jendela tuh, dia tengahnya cuman gini saja nampak salib. Itu kan tidak bermaksud membuat salib, ya, memang begitu bentuknya, ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, kalau maksudnya semacam hiasan dalam rumah dan tidak dimaksudkan rumus daripada orang-orang kafir, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya itu rumus-rumus daripada orang-orang kafir, maka dilarang. Entah nempel di kaos gitu, ya, entah mungkin dalam bentuk bendera atau apa namanya, maka sangat dilarang. Karena bagaimanapun di antara makna kalimat la ilaha illallah adalah adanya wala wal bara, supaya kita meletakkan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman, dan kita memusuhi musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh orang-orang yang beriman, ya. Jadi izzah kaum muslimin itu akan bangkit ketika dalam segala hal menyelisihi mereka. Makanya Nabi SAW itu dalam segala hal ingin menyelisih orang kafir, sampai ketika bicara tentang uban, rambut putih yang di kepala,
Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana uban-ubannya orang-orang Yahudi itu? Bagaimana uban-ubannya orang Yahudi? Sahabat mengatakan, Rasul, mereka membiarkan memutih. Maka Nabi SAW mengatakan, idzan, kalau begitu, kata Rasul, warnai uban-uban kalian, tapi jauhi warna hitam. Rasul mengatakan, warnai rambut-rambut kalian, tetapi jauhi warna hitam. Dan dari sini maksud mewarnai rambut yang dianjurkan dan disunnahkan itu maksudnya rambut yang beruban. Kalau rambutnya masih hitam, ngapain pula kemudian dicat diwarna-warni? Coba dicantik-cantik hitam. Orang yang putih pengen hitam, ini pula hitam diputihkan. Ya, jadi intinya bahwa Rasul itu dalam segala hal ingin menyelisihi orang-orang kafir. Sampai dalam hal makan saja, Nabi SAW kenapa melarang ketika kita ini berbuka atau sahur? Kata Nabi SAW, la yazalu ummati bi khairin, akan senantiasa umatku di atas kejayaan ma'ajjalul fitrah, ketika mereka menyegerakan berbuka. Berbuka itu kan urusan makan. Lalu apa urusannya dengan kejayaan? Apa gara-gara makan Islam akan kuat? Bukan masalah makannya, tapi masalah penyelisihan terhadap ahli kitab. Karena ahli kitab juga puasa, kita juga puasa masalahnya. Cuman kalau kita puasa bukannya ketika maghrib, tapi mereka bukannya ketika malam sudah menutup dan bintang sudah bermunculan. Makanya jangan sampai kemudian bintang muncul, kita pula belum berbuka. Segerakan berbuka, semata-mata matahari tenggelam berbuka, untuk menyelisihi orang kafir. Karena dalam penyelisihan itulah terdapat kejayaannya di situ. Makanya kenapa Umar bin Khattab saja sampai merubah penanggalan Masehi kepada Hijriah kan, supaya menyelisihi mereka. Maka sangat disayangkan ada beberapa kaum muslimin yang terkadang saking gandrungnya dengan pemain-pemain bola yang kafir, itu sampai kemudian rumus-rumus yang biasa mereka pakai juga, yang merupakan simbol-simbol Yahudi atau simbol-simbol Nasrani yang ada di kaos-kaos itu, mereka loh pakai juga. Mana izzahnya kaum muslimin sehingga harus tasyabuh dengan mereka? Bukankah Rasul yang mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang tasyabuh dengan sebuah kaum, maka dia termasuk kaum itu. Wa man yatawallahum fa innahu minhum, barang siapa yang berwala kepada mereka, maka dia termasuk mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, anjing. Tidak boleh di rumah-rumah kaum muslimin ada anjing. Karena bukan hanya malaikat tidak akan masuk, jadi malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang memelihara anjing, tapi lebih daripada itu, Nabi SAW mengatakan, maniktana kalban illa kalba masyiatin au kalba saydin naqasa min amalihi kulla yaumin qirat. Siapa yang menjadikan anjing rawatannya, sekarang kan kadang-kadang ada anjing yang lucu-lucu tuh, yang kecil-kecil itu, lebih lucu pula daripada kucing dia, lebih lucu pula dari kelinci, bahkan dijadikan kontes pula ya, bahkan bangga pula kalau dia menang. Padahal Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjadikan anjing rawatannya, kecuali ada pengecualiannya, kecuali anjing untuk menjaga ternak, illa kalba masyiatin, ataupun anjing untuk berburu, maka ini tidak mengapa. Itu pun dengan syarat tidak boleh diletakkan dalam rumah kan, harus di kebun lah, taruh di kebun gitu. Ataupun anjing penjaga tanaman. Kalau selain 3 anjing ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, sesiapa yang menjadikan anjing rawatannya kecuali 3 anjing ini, niscaya berkuranglah 1 qirat pahalanya dalam setiap harinya. Arti qirat itu, ketika Nabi SAW bicara tentang keutamaan orang yang menyalatkan jenazah dan menguburkannya, apa kata Rasul? Kalau hanya menyalatkan dapat 1 qirat, kalau sampai menguburkan dan menyalatkan maka dapat 2 qirat.
Sahabat bertanya, apa itu qirat wahai Rasul? Rasul mengatakan mithlu jabalil Uhud. Qirat itu sama besarnya dengan gunung Uhud. Itu satu qirat artinya. Berarti kalau 2 qirat sama dengan 2 gunung Uhud. Berarti di sini barang siapa yang menjadikan anjing peliharaannya kecuali 3 anjing tadi, maka setiap hari berkurang pahalanya 1 qirat, artinya setiap hari pahalanya berkurang sebesar gunung Uhud. Bayangkan dalam sehari saja kita belum tentu mendapatkan pahala sebesar itu. Ya, dalam sehari loh kita beramal saleh, belum tentu kita mendapatkan pahala seperti itu. Tapi orang yang memelihara anjing sudah jelas berkurang pahalanya segitu. Belum lagi kemudian masuk kepada bab idha'atul mal, yang menghambur-hamburkan harta kan begitu. Karena memelihara anjing itu makanannya pun tidak sembarang. Tidak mungkinlah anjing dikasih makanan yang kita makan pun tak mau juga, sayur asem, ikan asin, mana mau. Itu ada sendiri kan, peletnya pun mahal-mahal tuh. Belum lagi perawatannya, kepesopnya, belum lagi macam-macam, belum lagi suntik, macam-macam. Ya, sampai pasir untuk beraknya saja mahal gitu. Itu termasuk idha'atul mal tuh. Ya, idha'atul mal itu namanya menyia-nyiakan harta. Dan itu juga akan ditanya setiap harta yang dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bayangkan dalam satu hari untuk perawatan anjing yang cantik-cantik itu melebihi makan orang miskin tuh. Ya kan, melebihi makan orang miskin loh. Jangankan anjing, kucing saja udah terasa tuh. Untuk merawat kucing yang mungkin yang bukan kampung lah ya. Kalau kampung kayak kita semua dimakan ya. Tapi kayak kucing Persia, kucing Anggora atau yang semacamnya dengan berbagai macam jenisnya itu kan perawatannya luar biasa tuh. Ya. Jadi di sisi dari mana saja memelihara anjing itu madaratkan, apalagi anjing ini najisnya lebih tinggi dibandingkan najis babi. Karena Nabi SAW ketika bicara soal najis anjing tidak seperti najis babi. Padahal babi itu jelas-jelas haram kan, tapi anjing itu najisnya lebih besar dibandingkan babi. Karena kalau seandainya seseorang terjilat dengan liurnya anjing, itu harus dicuci 7 kali plus dengan tanah, itu masalahnya. Dan tidak ada najis yang paling besar melebihi najis liurnya anjing. Karena pensyariatannya itu kalau najis biasa kan kata Nabi berdasarkan ijma kesepakatan ulama, kalau najis biasa dicuci 3 kali sudah selesai. Pamannya antum nginjak kotoran manusia kan najis tuh, keinjak tanpa sandal, cukup dicuci 3 kali selesai, sudah sah, artinya sudah hilang najisnya kan. Tapi kalau kejilat anjing ini beda ya, tidak cukup 3 kali basuhan, harus 7 kali basuhan plus dengan tanah lagi. Kenapa dengan tanah coba? Rupanya Nabi SAW ketika para ulama fikih berbicara, bisa enggak tanah itu digantikan dengan sabun? Maka sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena bakteri anjing, bakteri yang terdapat liur anjing itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah. Itulah bagaimana hikmahnya kenapa harus dengan tanah ya. Sampai seperti itu gitu ya. Apalagi kemudian para malaikat tidak akan masuk yang ada anjingnya di situ. Selucu apapun anjingnya, malaikat tidak akan masuk. Ya, ini perkara yang berapa tadi? Yang kelima. Ya, maka jangan sampai ada perkara-perkara di rumah kita, salah satunya anjing. Kemudian juga yang selanjutnya adalah alat-alat yang melalaikan. Alat-alat yang melalaikan. Terkadang ada alat-alat yang mubah, tetapi akhirnya karena penggunaannya berlebihan, akhirnya melalaikan. Bahkan sampai melalaikannya ini tingkat keharaman, sampai melalaikan solat, sampai melalaikan zikir, sampai melalaikan membaca Quran, sampai melalaikan mendengar pengajian dan begitu seterusnya. Contohnya seperti alat-alat musik. Apalagi Nabi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Nanti di akhir zaman ada manusia-manusia itu yang memperjualbelikan lahwal hadis.
Lawal hadis itu ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Ulama mentafsirkan maksudnya di sini adalah nyanyian-nyanyian. Coba nyanyian-nyanyian itu ada faedahnya tidak? Tidak. Tapi kalau membaca Quran atau mendengar Quran jelas faedahnya. Berzikir atau mendengar orang yang berzikir ada faedahnya. Berceramah atau mendengar ceramah ada faedahnya. Ya, tetapi mendengar lagu ini apa faedahnya coba? Kebanyakan hanya mengeraskan hati saja. Apalagi ternyata anehnya kita ini ada sebagian kaum muslimin yang awam ya tentunya. Apabila mendengar instrumen lagu dan lagunya itu mungkin mengenang nostalgia di masa lalu dia, entah karena putus cinta atau apa, bisa menangis dia. Saya bayangkan. Liriknya saja buat dia menangis. Aneh itu. Tapi kalau ayat Al-Quran dibacakan, tak ada satu tetes pun dia keluar air mata. Itulah kerasnya hati. Siapa yang mengeraskan coba? Ya lagu-lagu itu yang mengeraskan dia. Yang menjadikan hati keras itu karena nyanyian-nyanyian itu. Makanya tidak akan ketemu Quran dengan nyanyian itu. Tidak akan ketemu satu ke barat satu ke timur. Orang yang dicintakan nyanyian pasti dibencikan Quran. Orang yang dicintakan Quran pasti dibencikan nyanyian. Itu sudah matematika, itu 1 tambah 1 2 tuh. Karena itu perkara yang berseberangan masalahnya. Maka sebaiknya janganlah disimpan alat-alat seperti itu, keluarkan dari rumah, karena itu melalaikan sekali. Dan tentang hukum tentang masalah musik lagu pun sudah dibahas oleh para ulama. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian termasuk yang selanjutnya yang nomor 6 adalah bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bejana-bejana yang digantung, umpamanya jam dinding dari emas. Ya, kemudian piring-piring dipajang-pajang di lemari dari emas, dari perak gitu ya. Maka tidak boleh. Ya. Tidak boleh menggantungkan sesuatu yang dilarang. Walaupun sebenarnya emas itu tidak najis. Ya, tetapi ini akan menyakitkan hati orang-orang fakir dan miskin. Mereka susah makan, susah minum, susah mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Ini pula emas dijadikan jam dinding pula. Coba apa enggak sakit hati itu? Hati orang-orang kafir itu. Bagus disedekahkan kepada mereka, jelas manfaatnya. Ya, karena jam dinding itu kan banyak gitu. Kenapa mesti dari emas? Menghambur-hamburkan waktu saja. Jam dinding dari plastik saja sama juga waktunya. Kalau jam 6 ya sama, kecuali lobet aja baterainya kan. Bukan masalah emas atau plastiknya ya. Itu masalah baterainya yang lobet. Kalau seandainya beda waktunya atau habis baterainya. Tetapi yang jelas bahwa menggantungkan bejana-bejana dari emas dan perak, maka ini sangat dilarang. Jangankan menggantungkan yang tidak ada faedahnya. Seandainya dijadikan faedah, anggaplah piring itu digunakan untuk makan, tapi piring itu terbuat dari emas dan perak, atau sendoknya lah yang terbuat dari emas perak, atau garpunya, atau mungkin pisaunya dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa inna lakum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian minum dengan gelas ataupun piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena sesungguhnya bejana-bejana tadi itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian orang-orang yang beriman di sorga. Jadi kalau kita menggunakannya berarti kita syabu dengan orang kafir gitu maksudnya. Maka apalagi kalau sampai digantung, tidak digunakan, nah itu bukan hanya menyakiti orang-orang yang miskin saja, tetapi jelas hukumnya sangat diharamkan. Maka sebaiknya jangan menggantung hal-hal yang seperti itu. Ini juga perkara-perkara yang tidak boleh ada pada rumah kita. Ya. Kemudian juga termasuk kotoran-kotoran atau sampah-sampah di rumah kita itu. Ya, makanya antum cari istri itu yang pembersih, jangan pengotor. Kita suami saja kadang-kadang kebanyakan pengotor lah kalau suami kan. Ya, rata-rata lah.
Pulang ke rumah ganti pakaian, bukan diletakkan, dilempar. Entah kemana tuh, entah ke kolong-kolong kolong-kolong ranjang. Kadang laki-laki ini kalau dia tidak rapi ya seperti itu kehidupannya. Ditinggal istri seminggu itu rumah kayak kapal pecah tuh biasa. Udah ngotor sana sini ya. Masak mie itu kalau istri cuman cukup kuali, kita dikeluarkan semua pekakasnya itu. Udah masak malas nyuci pula ya kan. Lah ini pengalaman nih. Jadi memang seperti itu. Jadi kotoran-kotoran itu harus dibuang dalam rumah itu. Karena bagaimanapun malaikat tersakiti dengan bau-bau dalam rumah, yang bau busuk yang kita sendiri kalau menciumnya tidak suka. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal malaikata yata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu tersakiti dengan apa yang Bani Adam juga tersakiti. Lah, salah satu ketika para ulama mensyarah hadis ini, maksudnya adalah malaikat itu tidak suka dengan bau-bau busuk sebagaimana kita juga tidak suka dengan bau-bau busuk. Maka hilangkan kotoran-kotoran dalam rumah. Apalagi itu tempat daripada tempat-tempat setan. Karena setan itu suka di tempat-tempat kotor. Ya, ini juga di antara perkara-perkara yang sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian juga sebagian para ulama mengatakan jangan sampai di rumah kita itu ada kamar-kamar yang dibiarkan kosong. Ya, ada kamar-kamar yang dibiarkan kosong, kecuali mungkin kamar itu memang sengaja untuk gudang kan lain, memang ada manfaatnya. Mungkin buat kamar, satu kamar untuk gudang semua di situ. Ya. Tapi kalau ada kamar-kamar yang kemudian di situ kosong, penghuninya cuman 2 orang saja suami istri, kamarnya pula 4 kan gitu. Maka solusinya kata para ulama, maka jadikanlah kamar-kamar kosong itu entah mungkin dijadikan musola. Ya, kalau memang tidak ada musola, jadikan satu kamar musola. Atau mungkin sekali-kali dijadikan sholat sunnah di situ, atau sekali-kali mengaji di situ. Ya, karena kamar-kamar itu bisa saja kemudian dihuni oleh setan. Jadi kamar-kamar kosong itu biasanya dihuni oleh setan. Lah karena inilah kemudian para ulama memberikan solusi seperti itu. Karena ada hadis yang mengatakan tentang masalah kamar kosong itu akan dihuni oleh kalangan jin. Makanya sekali-kali ngaji di situ, sekali-kali zikir di situ. Jangan sampai kemudian rumah kita seperti kuburan. Lah inilah diantara kata para ulama yang menjadikan kenapa rumah kita ini tidak berkah. Ya tentu lebih daripada itu adalah perkara-perkara maksiat. Seperti khamar itu sudah jelas harus dikeluarkan. Ya, perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun mungkin baju-baju seksi yang tujuannya bagi wanita itu bukan untuk menyenangkan suami. Tapi sengaja baju-baju seksi itu dikoleksi hanya untuk dipakai kemudian pamer di luar rumah, hanya untuk memamerkan auratnya. Maka sebaiknya tidak perlu dipajanglah baju-baju kurang bahan itu. Ngapain pula ya, baju-baju sobek itu ngapain pula ditaruh-taruh di situ? Karena itu wasilah kemaksiatan. Kecuali kalau baju seksi itu untuk menyenangkan suami ya tidak masalah kan itu ya. Ya pengen jadi artis dalam rumah ya tidak apa-apa kan, suami kita aja yang nonton kan, orang lain tidak nonton. Tapi kalau yang dimaksud memajang pakaian-pakaian seksi itu hanya untuk keluar menampakkan aurat, maka ini wasilah yang diharamkan. Pokoknya apa saja wasilah yang menjadikan orang berbuat maksiat, keluarkan di rumah. Karena itu yang menjadikan rumah kita tidak mendatangkan berkah sama sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini mampu mendirikan rumah ini menjadi rumah yang penuh dengan berkah? Ya selain mengeluarkan benda-benda tadi, tentu ada hal-hal yang harus dipahami. Pertama, jangan jadikan rumah itu tidak pernah disolati. Jangan sampai rumah itu kosong dari solat. Kata Nabi SAW, al-baitu ij'alu min salatikum fi buyutikum.
ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW mengatakan, jadikan di antara solat-solat kalian itu dilakukan di rumah-rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang dimaksud di sini adalah solat sunnah. Jadi memperbanyak solat sunnah di dalam rumah maksudnya. Sebab kalau solat wajib bagi laki-laki di masjid, ya, bagi wanita di rumah. Tapi laki-laki pun boleh memperbanyak solat di rumah. Yang dimaksud adalah solat nafilah. Kenapa demikian? Karena rumah yang tidak disolati, maka Nabi SAW mempermisalkan dengan kuburan. Apa bedanya rumah antum dengan kuburan? Gitu maksudnya. Nggak ada bedanya, ya. Jadi biar rumah kita tidak seperti kuburan, maka perbanyak solat sunnah di situ. Kan solat sunnah banyak. Ada solat duha, ada solat witir, ada tahajudnya, ada solat sunnah wudu. Banyaklah solat sunnah yang bisa kita kerjakan di rumah ini. Dan hadis ini juga mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan seperti kuburan, berarti di sini ada mafhum mukhalafah, tidak boleh solat di kuburan. Tapi solat di rumah maksudnya, jangan seperti kuburan, kan itu ya. Berarti di sini dipahami bahwa tidak disyariatkan solat itu di kuburan. Solat itu di masjid atau di rumah. Ini yang pertama. Kalau ingin berkah rumah kita, maka perbanyak solat di dalam rumah. Kemudian yang kedua, ya, bil imani wat taqwa, dengan mengokohkan iman dan juga ketakwaan para penghuninya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka barakah dari langit dan barakah dari bumi. Maka orang yang kemudian mendorong keluarga itu untuk menjaga iman dan ketakwaannya, maka di situ letak berkahnya. Allah akan mudahkan segala urusan yang ada dalam rumah itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisidqi fil muamalati. Ada kejujuran dalam muamalah. Ada kejujuran dalam bermuamalah di dalam rumah itu. Artinya antara hubungan suami dengan istri, hubungan anak dengan orang tua, kan itu ya. Harus ada kejujuran di situ. Sebab ketika kemudian dusta menyebar di tengah-tengah rumah tangga, walaupun ada dusta-dusta yang dibolehkan. Ada dusta-dusta yang dibolehkan. Bahkan sebagian dusta itu justru dianjurkan kalau dalam rangka keharmonisan saja. Tapi dusta-dusta yang lainnya yang fatal, yang terkadang mengakibatkan pertengkaran hebat, itu dilarang. Tidak boleh. Pemain seorang istri berdusta kepada suaminya. Dia ngomong begini, bang, itu suami tetangga itu kalau saya lewat saya dipandangi terus. Apa enggak? Padahal enggak sebenarnya. Mungkin suami tetangga ya iya mandang, tapi enggak dipandangi terus, kan itu. Apa enggak panas tuh suaminya, kurang ajar diganggu istri saya. Akhirnya kan bertengkar kan. Nah ini kan dusta yang menjadikan masalah rumah tangga jadinya. Ya, maka bermuamalah dengan cara yang jujur. Kemudian bita'allumil Qur'ani wa qira'atihi. Kalau rumah ingin berkah, belajar Quran, pelajari Quran atau baca Quran di situ. Karena rumah-rumah yang ingin dijauhkan daripada setan, karena kan yang membuat bencana dalam rumah itu kan setan. Siapa lagi dalangnya? Enggak perlu kita cari kambing hitam, jelas kambing hitamnya itu. Kalau setan, siapa lagi yang menjadikan rumah orang tidak berkah itu? Maka Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir wa innal baita allati tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhulu syaitan. Kata Nabi SAW, jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, maka tidak ada setan yang masuk di rumah itu. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala,
beliau mengatakan thalatha layalin, 3 malam. Jadi kalau hari ini kita baca surah Al-Baqarah, berarti 3 malam berikutnya setan akan lari dari rumah. Berarti akan datang setelah 3 malam. Ya baca lagi Al-Baqarah, nanti hilang lagi 3 hari. Ya. Jadi ada yang mengatakan 3 malam dalam riwayat. Seperti yang riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani mengatakan thalatha layalin, selama 3 hari. Dari situ menunjukkan bahwa secara umum membaca Quran atau secara khusus surah Al-Baqarah itu bisa mengusir setan dari rumah, karena setan itulah yang menjadikan berkah tercabut dalam rumah. Banyak-banyak baca Quran. Makanya pernah saya ceritakan dulu kan tentang seorang yang menyihir wanita, tapi wanita itu setelah disihir biasa-biasa saja. Dan saya mendapatkan cerita ini dari Syekh Utsman Khamis hafizahullah ta'ala. Jadi beliau mengatakan ada seorang yang benci dengan seorang wanita, kemudian datang ke dukun, kemudian minta wanita itu disihir. Kata dukun, ini bayarannya mahal, tidak apa-apa asal kau sihir wanita itu. Tapi setelah 3 hari dari penyihiran itu, wanita itu tidak ada apa-apanya, biasa-biasa saja, tak nampak kena sihir. Akhirnya orang ini marah ke dukun tadi dan mengatakan, Pak Dukun, saya sudah bayar mahal untuk menyihir wanita itu. Kenapa wanita itu sehat-sehat saja? Kenapa tidak lumpuh? Kenapa tidak sakit? Kenapa tidak mati? Maka tiba-tiba dukun itu malah mengembalikan maharnya dan mengatakan, aku tidak sanggup, katanya. Tetapi kalau engkau mau juga menyihir dia, aku punya guru. Datanglah ke guru ini. Datanglah ke penyihir yang kedua. Nasibnya sama, tidak bisa juga dia menyihir wanita itu. Tapi sang dukun yang kedua mengatakan, aku punya kawan dukun juga. Ini dukun asli. Kalau dukun asli itu mungkin kayak dokter kan, kalau nggak sanggup ya saya bukan spesialis dalam, ini spesialis tulang ke sana kan gitu ya. Itu kalau dukun asli. Kalau dukun palsu nggak mungkin. Bisa-bisa kan itu. Kenapa kok itu nggak mati? Kamu sih syaratnya kurang katanya. Nah, dia cari alasan. Ya, tambah lagi lah duitnya. Lama-lama kabur dia. Dukun palsu, penipu, ya kan? Nah, akhirnya setelah disihir ketiga kalinya, sama juga tidak bisa, tidak mempan. Marahlah orang ini, akhirnya dikembalikan maharnya. Baru dia bercerita kenapa wanita itu tidak disihir dan tidak bisa disihir. Maka kemudian dukun ini bercerita, karena khadim saya, maksudnya jin saya yang saya kirim ke sana, memberitahu bahwa wanita itu setiap malam membentengi dengan membaca surah Al-Baqarah. Wanita itu ya sekalipun oke lah. Makanya Syekh Utsman Khamis hafizahullah ta'ala ketika menceritakan hal ini, dia mengatakan, ya andai kata cerita ini tidak benar, katanya, karena dia juga dapat cerita dari muridnya, ya, andai kata kisah ini tidak benar, maka kita tetap yakin bahwa orang yang mau mendawamkan membaca surah Al-Baqarah itu tidak mungkin diserang sihir. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, fa inna akhdaha barakatun wa inna tarkaha hasratun wa la tastati'u hal batolatus saharatu. Rasul yang mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mengambil surah itu dapat berkah, siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan kerugian, dan tidak ada satupun tukang-tukang sihir yang sangat ganas mampu menyakitinya. Ini nas hadis seperti itu. Jadi kalaupun tidak ada cerita tadi, cukuplah dengan hadis ini kita yakin bahwa orang yang menjaga surah Al-Baqarah tidak mungkin didekati syaitan. Tapi secara umum semua ayat Al-Quran itu sangat ditakuti syaitan. Apalagi ayat-ayat khusus seperti ayat kursi, ataupun muawwidzataini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ataupun 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah, dan begitu seterusnya. Kemudian juga biar rumah kita ini semakin berkahlah, bis sadaqati waz zakati wal kasbil halali. Perbanyak sedekah, tunaikan zakat, dan cari usaha yang halal. Nabi SAW bersabda, inna hadzal mala hadiratun hulwatun faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi kalladhi ya'kul wa la yasba al yadul ulya khairun min yadi sufla. Kata Rasul, harta ini memang hijau dan manis. Barang siapa yang mengambilnya karena kerelaannya, maka dia akan diberkahi dalam hidupnya.
Siapa yang mengambilnya dengan cara yang berlebihan, artinya dengan cara haram, dengan cara zalim, dengan cara menyakiti, maka tidak akan diberkahi selamanya, seperti orang makan tidak kenyang, kata Rasul. Dan ingat, tangan yang di atas jauh lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Maka kalau ingin berkah, perbanyak sedekah, cari pekerjaan yang halal, tunaikan zakat. Kemudian yang selanjutnya bil istighfar, dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena saat Nuh alaihi salatu wassalam, di zamannya pernah terjadi paceklik 40 tahun. Itu di zaman Nuh pernah terjadi paceklik 40 tahun lamanya. Sampai karena lamanya bertahun-tahun terjadi paceklik, banyak manusia kelaparan, banyak manusia kekurangan makanan. Karena hewan-hewan sudah pada mati juga, 40 tahun tidak turun hujan, kekurangan air coba. Akhirnya kemudian kaum Nuh ini meminta solusi kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya Nuh memberikan solusi, dan solusinya itu tertuang dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Apa kata Nuh? Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nuh kepada kaumnya, perbanyak istighfar. Terlampau banyak dosa yang kalian lakukan, perbanyak istighfar. Karena Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Maka kalau kalian memperbanyak istighfar, kata Nuh, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menghujani kalian dengan hujan lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, bahkan dengan istighfar itu Allah akan memperbanyak harta dan juga keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian menghijau dan sungai-sungai kalian teraliri dengan deras. Ini tercantum dalam surah Nuh. Berarti orang yang memperbanyak istighfar, semua kesulitannya akan diangkat, semua kebingungannya akan hilang, dan akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Rasul, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar dalam satu hari itu entah berapa kali, enggak usah dihitung, maka dalam setiap kesempitannya akan datang kelapangan, dalam setiap kebingungannya akan datang kebahagiaan, dan akan datang rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah kehebatan istighfar. Kemudian juga kalau rumah kita ingin berkah adalah di mana para penghuninya mereka berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang santun, tidak mencaci, tidak memaki, tidak melaknat, tidak menghina sesama para penghuni rumah itu. Karena ada di rumah-rumah kaum muslimin itu yang kebiasaannya itu suka mencela, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata binatang. Ya, ketika marah itu dikeluarkan tuh kata-kata binatang. Atau mungkin karena sudah latah gitulah, terkadang keluar kata-kata kotor. Ini penghuni rumah, kalau lisannya tidak dijaga, yang keluar adalah kalimat-kalimat yang kotor, tidak akan berkah dalam hidupnya. Tidak akan berkah dalam hidupnya. Karena laknatan, celaan, hinaan itu semua dorongan setan. Berarti di rumah itu banyak setan. Di rumah itu banyak setannya. Berarti harus diruqyah itu satu-satu orangnya itu. Ya. Kemudian juga wal barakatu kullal barakati. Tentu barakah di atas barakah. Kalau rumah kita ini ingin penuh berkah, bahkan di atas berkah lagi, adalah ittiba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnah Nabi dalam segala hal dalam rumah itu, mulai dari masuk rumah, baca basmalah, mengucapkan salam, sebagaimana Rasul mengatakan kepada Anas, wahai Anas, idza dakhalta ila ahlik fasallim alaihim fasallim alaiha. Wahai Anas, kalau engkau pulang menuju keluargamu, ucapkan salam kepadanya, karena itu akan membawa keberkahan kepadamu dan kepada keluargamu. Cuma ringan saja, baca basmalah kemudian salam, ya.
Kemudian masuk rumah, kalau mau makan ya baca basmalah, makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, ya. Dan begitu seterusnya. Pokoknya kalau bisa sunnah-sunnah walaupun remeh temeh ataupun besar, kerjakan, pasti berkah tuh hidupnya. Tapi kalau sunnah itu sedikit demi sedikit hilang dari rumah kita, masuk kamar mandi nggak pernah berdoa, mau tidur ya tidak pernah berdoa, kan gitu ya. Pergi dari rumah tidak berdoa, masuk tak ada salam, nah itu kacau rumah itu. Pasti hilang berkah dari dalam rumah, walaupun sederhana ini. Makanya kata para ulama, wal barakatu kullil barakati wal barakatu kullal barakati fit tibai Muhammadin SAW. Maka kalau ingin mendapatkan berkah di atas berkah, maka ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terapkan di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu